tenaga memadamkan api untuk masyarakat, tidak terkecuali keluarga sendiri, Marvin. Betul, seorang petugas pemadam kebakaran mengalami musibah rumahnya hangus dilalap api di Magelang, Jawa Tengah. Sang istri terjebak di dalam rumah dan tidak terselamatkan. Salah satu petugas pemadam kebakaran di Magelang, Jawa Tengah, Mulyono, tak pernah mengira kejadian ini menimpa dirinya. Kali ini jenazah korban kebakaran yang diangkatnya adalah jenazah istrinya sendiri. Dan kebakaran yang ia padamkan adalah kebakaran di rumah semi permanennya sendiri. 13 April lalu, Mulyono mendapat panggilan tugas memadamkan api di kampung Tidar Campur, Tidar Selatan, Magelang, Jawa Tengah. Ia pun bergegas karena selain tugas, lokasi ini adalah tempat tinggal ia dan keluarga. 15 menit kemudian, Mulyono dan sejumlah petugas dengan 5 unit pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran. Pada saat itulah Mulyono harus menerima kenyataan, sang istri Sri Rahayu telah menjadi korban. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor minyak yang meledak. Mulyono hanya bisa pasrah, baginya tugas harus tetap selesai. Setelah mengevakuasi sang istri, ia masih melanjutkan tugasnya memadamkan kebakaran yang tersisa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yuki Pramudia, Metro TV. Ketegaran Mulyono yang tetap bertugas meski yang menjadi korban adalah istrinya tercinta mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Magelang. Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito, memberikan apresiasi dan santunan secara simbolis kepada Mulyono. Santunan untuk Mulyono berupa kebutuhan pokok dan juga renovasi rumahnya yang terbakar. Pemkot Magelang menyantuni Mulyono sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang menimpa petugas pemadam kebakaran Magelang ini. Pemkot juga mengapresiasi kerja keras Mulyono selama ini yang menyelamatkan banyak nyawa saat kebakaran terjadi di Kota Magelang. Ketegaran Mulyono juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama Satpol PP yang membawahi petugas pemadam kebakaran di Magelang, Jawa Tengah. Berikut kita simak pernyataan Ketua Satpol PP Kota Magelang. Di samping secara psikologis dan sosial tentunya, kita bersama-sama keluarga besar Satpol PP yang di dalamnya ada Satpol PP sendiri, Linmas juga Damkar, kita beroyo bareng bersama-sama mendekat pada keluarga Pak Mulyono untuk bersama-sama lah mengatasi permasalahan ini. Juga alhamdulillah dari pemerintah Kota Magelang juga telah berkenan berikan sekedar bantuan kepada beliau, juga dari Basnas juga ada, dari PMI juga ada. Ini juga sekaligus saya juga dari bagian keluarga Pak Mulyono atas nama beliau mengucapkan terima kasih. Dan tentu harapan kami ini juga ya istilahnya tondo tali asih lah, kepedulian lah, ikut prihatin. Ya, tentunya bukan sebuah langkah yang biasa begitu ya, di mana profesionalitas dipadukan juga dengan naluri sebagai seorang keluarga begitu. Ternyata di mana kita harus mendepankan sebuah tugas kita menyelesaikan tugas, tapi ternyata begitu sampai di lokasi tujuan keluarga yang menjadi dan korban. ini bukan sembarang keluarga, ini kan orang terdekat ya, orang terkasih. Betul. Tapi seorang Mulyono ini tetap mau tegar, tetap menjalankan tugas. Padahal yang menjadi korban adalah istrinya. Pemirsa, betul. Kisah Mulyono, petugas UPTD Pemadam Kebakaran Kota Magelang, Jawa Tengah yang berjuang mengevakuasi sang istri, cerita yang memilukan hati. Ya, namun ketegaran Mulyono untuk tetap bertugas hingga selesai menjadi bukti bahwa petugas damkar begitu menjunjung tinggi profesionalitasannya. Dan kami langsung tanyakan melalui sambungan telepon bersama dengan Bapak Mulyono langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Mulyono, sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, Pak Mulyono, sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berduka cita atas kepergian istri Bapak yang tercinta. Pak Mulyono, saat mendengar bahwa lokasi kebakaran yang merupakan lokasi tempat tinggal Bapak, Bapak ini tetap memutuskan untuk bertugas. Apa Pak yang membuat Bapak setegar itu? Yang membuat saya bisa bertugas ya itu memang sudah kewajiban saya
sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai anggota pemadam kebakaran. Walaupun apapun yang terjadi, siapapun yang menjadi korban, saya harus tetap menyelamatkan. Pak Mulyono tetap waktu itu langsung tahu itu rumah Bapak begitu atau tidak sama sekali ngeh Pak pada waktu itu, Pak? Pada waktu itu saya belum tahu, Pak. Waktu itu hanya saya habis apel, lalu ada telepon, ada kebakaran di tempat saya. Tapi saya belum tahu kalau itu rumah saya. Nah, itu trik dari pemadam kan, harus satu paket dulu. Mobil penyerang sama tangki itu satu paket berangkat dulu. Selang 5 menit disusul satu paket lagi. Nah, kebetulan itu yang berangkat pertama itu komandan regunya, Pak. Saya kan sebagai wakil komandan, berarti saya berangkatnya yang paket kedua. Nah, di selang menunggu pemberangkatan yang kedua, saya itu di hati saya ingin menelepon istri saya. Siapa tahu dia tahu rumah siapa atau tempat siapa yang terbakar. Tetapi setelah saya hubungi, ternyata sudah tidak bisa dihubungi. Dalam hati saya sudah bingung. Jangan-jangan itu tempat saya. Dan saya mengecek di WA grup tempat saya, RT saya. Ternyata benar. Memang tempat saya yang terbakar. Sebelum 5 menit pemberangkatan, saya mohon izin kepada pimpinan, saya langsung berangkat ke waktu yang lain. Memang benar, Pak, setelah sampai di lokasi ternyata memang rumah saya. Pertama saya itu di dalam lokasi saya mencari korban, Pak, termasuk istri saya itu, tetapi tidak ketemu. Saya kembali keluar dan menanyakan kepada tetangga. Tetangga bilang lagi ke pasar. Tapi waktu itu saya melihat motor istri saya masih di luar rumah. Hati saya sudah tidak karuan, Pak, waktu itu. Saya memastikan bahwa istri saya masih di dalam rumah, Pak. Selanjutnya saya masuk lagi ke rumah, tidak peduli panas apa-apa, saya mencari lagi tempat yang biasa istri saya duduk. Itu kebetulan saya melihat kulkas yang sudah meleleh, dan kebetulan saya mencari di situ dan saya melihat kaki istri saya, Pak. Sebetulnya tidak puasa, tapi memang gimana, itu bagian dari tugas saya harus tetap bugar. Walaupun itu istri saya tetap mengevakuasi, Pak. Pak Mulyono, mohon maaf, pada saat saya tahu Bapak begitu tegar ingin melaksanakan tugas dan juga mengevakuasi istri. Pada saat itu apakah komandan unit atau rekan-rekan ada yang berusaha menghentikan tindakan Pak Mulyono? Waktu itu memang ada. Cuman ya itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya harus tetap mencari sampai sebisa saya. Dan ternyata saya berhasil. Pak Mulyono, pasti saya nggak bisa membayangkan, Pak. Kami di studio membayangkan bagaimana perjuangan Bapak. Dalam hati Bapak pasti juga ada rasa yang luar biasa, bikin berkecamuk begitu ya. Tapi apa yang akhirnya membuat semangat Bapaknya tetap ada untuk, oke, saya juga harus menyelamatkan korban, termasuk istri saya sendiri. Tapi saya juga harus tetap berkomitmen pada pekerjaan saya, Pak. Ya. Mau gimana, semua sudah terjadi. Saya tetap harus tegar dan motivasi saya mempunyai 2 orang anak, Pak. Saya harus hidup, saya harus jual anak saya apapun yang terjadi.
saya harus berjuang. Baik, Pak Mulyono, apa saja Pak apresiasi yang Bapak dapatkan karena Bapak begitu profesional menjalankan tugas dan juga tetap tegar, Pak? Apresiasi yang saya dapatkan yaitu saya sangat berterima kasih kepada warga sekitar juga. Saya salut sama beliau-beliau, semuanya turut membantu dan meringankan beban saya, Pak. Baik, Pak Mulyono, Ya. pasti tidak mungkin tergantikan ya oleh apresiasi apapun kehilangan orang yang sangat terkasih bagi Anda. Tapi dari seluruh kejadian yang menimpa saat ini, apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa agar terhindar dari musibah kebakaran, Pak, agar manfaat bagi kita? Untuk para pemirsa, berwaspadalah, jangan apabila Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan api, ya harus berpikir dulu sebelum melakukan tindakan-tindakan itu yang menyebabkan suatu kebakaran. Api itu memang kalau kecil bisa menjadi kawan, tapi kalau sudah besar menjadi lawan. Pak Mulyono, terakhir untuk Pak Mulyono, ketika ada orang yang mungkin merasakan situasi yang sama seperti Bapak sekarang, perasaan yang berkecamuk dalam hati, memilih antara pekerjaan dan keluarga yang akan diselamatkan, pesan apa yang mau Bapak sampaikan? Ya Pak, mohon diulang Pak. Iya. Seandainya ada orang sekarang yang menyaksikan Bapak di televisi sekarang dan juga memiliki dua pilihan yang tidak mudah seperti Bapak pada waktu itu, pesan apa yang Bapak bisa berikan kepada orang-orang yang memiliki situasi sama seperti Pak Mulyono? Pesan saya, Anda harus tabah dan Anda harus bisa melanjutkan perjuangan dari istri saya khususnya. Ya, untuk melanjutkan perjuangan itu pandanglah ke depan, pandang anak-anak kita, berilah mereka yang terbaik. Baik, Pak Mulyono, terima kasih sudah bersedia memberikan waktunya untuk Newsline Metro TV. Salam hangat Bapak untuk anak-anak Bapak dan keluarga. Selamat siang Pak Mulyono. Selamat siang, terima kasih Pak Mulyono. Selamat Dan